السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah pada program Mulazamah Al-Quran Bersanad. InsyaAllah kita masuk ke bab tajwid. Bab tajwid. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sifat-sifat huruf. Baik. Ta'rifut tajwid. Pengertian tajwid. At-tajwid lughatan at-tahsin. Taqulu al-Arab hadha syai'un jayyid, ay hadha syai'un hasan. Jawwada syai' ay hassanahu. Jadi tajwid secara bahasa adalah membaguskan, at-tahsin. Sebagaimana perkataan orang Arab, hadza syai'un jayyid. Ini adalah sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang bagus. Nah, ai hadza syai'un hasan. Ini adalah sesuatu yang baik. Atau jawwada syai'ai hasanahu, ya. Membaguskannya, gitu ya. Itu arti tajwid secara bahasa. Ya, membaguskan, menyempurnakan, memantapkan, gitu ya. Baik. Wastilahan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Sedangkan pengertian tajwid secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat-tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahak huruf tersebut. Pendapat lain tentang pengertian tajwid, ya, adalah al-ityanu bil jayyid, yaitu yang mempunyai arti memberikan dengan baik, ya. Atau pengertian lain juga secara istilah, at-tajwidu huwa ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifat wal mudud wa ghairi dzalika kat-tarqiq wat tafkhim wa nahwihima. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara memenuhkan atau memberikan hak huruf dan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifat, mad dan sebagainya, seperti tarqiq dan tafkhim dan selain dari keduanya. Wa haqqul harf, adapun yang disebut atau yang dimaksud dengan hak huruf adalah huwa sifatu dzatiyah al-mulazimah lahu allati la tanfakku anhu bihalin minal ahwal kasyiddati warrakhawah. Hak huruf adalah di sini adalah sifat dzatiyah, sifat yang tetap, sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut, ya. Sifat yang selalu melekat pada huruf tersebut, ya. Yang sifat tersebut tidak akan hilang baik dalam keadaan seperti apapun. Nah, seperti syiddah, sifat syiddah atau rakhawah, ya, jahar, hams, ya, dan lain sebagainya. Wa mustahaqquhu, dan yang disebut dengan mustahak huruf adalah huwa sifatun natijah an sifatin ukhra kat tafkhim, ya, natijun anil isti'la. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak, ya, huruf adalah ini sifat-sifat yang kondisional, ya, bersifat kondisional. Kalau yang disebut dengan hak huruf itu sifat yang absolut, sifat yang tetap akan melekat pada huruf tersebut, ya. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat yang dihasilkan dari sifat yang lain, ya. Sifat
yang dihasilkan dari sifat yang lain. Maksudnya adalah sifat yang bersifat kondisional, ya, seperti katafkhim, seperti bacaan yang tebal. Ini dihasilkan dari sifat isti'la. Ya, wa tarqiq natijun 'anil istifal. Dan sifat tipis ini dihasilkan dari istifal. Sifat istifal, ya. Wa yadkhulu fihi aidan as-sifatun natiju an tajawuril huruf, ya. Dan juga termasuk di dalamnya, ya, sifat-sifat yang dihasilkan dari bertemunya suatu huruf, ya, bertemunya suatu huruf. Kal maddi an-natiju an mulaqati harfil maddi lil musyaddad. Ya, sebagaimana mad ini dihasilkan dari bertemunya dua huruf mad, ya. Wal idghamun natij an ijtima' dal ma'ta. Dan idgham ini dihasilkan dari bertemunya atau berkumpulnya dal dengan ta, ya. Wal qalb natijun an ityanil ba ba'da nun sakinah. Dan iqlab atau qalb ini dihasilkan dari pertemuan ba, ya, yang sebelumnya, ya, didahului oleh nun sukun atau tanwin, ya. Wa ghairu dzalika minan nadhair. Dan lain sebagainya dari contoh teori-teori yang lain banyak, ya. Misalnya mim sukun, mim sakinah, setelahnya bertemu ba, apa hukumnya? Setelahnya bertemu mim, apa hukumnya? Ya. Ini yang disebut dengan mustahak. Jadi sifat yang mustahak huruf adalah sifat yang bersifat kondisional, sesuai dengan kondisi. Jadi kondisi pada saat itu dibaca apa? Ikhfa misalnya. Karena bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf fa, jadi baca ikhfa. Mungkin di kondisi yang lain dia mempunyai hukum yang berbeda. Misalnya di kondisi yang lain adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, ya. Maka dibaca idgham bi gunnah, seperti itu, ya. Ini yang disebut dengan mustahak huruf. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum tajwid, ya. Bagaimana hukum tajwid? Ta'allumahu wa dirasatu qawa'idihi wa dhawabitihi wa syurutihi fardun kifayah. Jadi hukum mempelajari kaidah-kaidah tajwid, ya, dengan syarat-syaratnya, ya. Jadi mempelajari teorinya, ya, berarti ini adalah fardu kifayah, ya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ai idza qama bihi man yakfi, ya, saqatal itsm anil baqin. Wa hadza huwa ma summiya bidirayah. Jadi kalau misalnya sudah ada yang mempelajari, ya, ilmunya atau teorinya, mempelajari teori ilmu tajwid, ya, maka gugur atas kewajiban yang lain untuk mempelajarinya, itu maksudnya, ya. Dan tidak berdosa, gitu, ya. Karena sudah ada yang bisa dan sudah ada yang mempelajari, misalnya di suatu kampung, ya, itu harus ada yang bisa teorinya, teori ilmu tajwid, ya. Dan ini yang dimaksud dengan ilmu diroyahnya, ya, secara pemahamannya, nazariyahnya, ya, teorinya seperti apa ilmu tajwid itu, kaidah-kaidahnya seperti apa. Nah, tapi tentunya bagi yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka dia harus mempelajari, ya, mau tidak mau harus mempelajari ilmu tajwid. Walaupun memang sudah ada yang bisa teorinya, tetap kita harus mempelajarinya, seperti itu, ya. Jadi tidak bermudah-mudahan, terutama kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya, atau sebagai seorang guru Al-Quran, ya, harus bisa mengetahui teorinya dan prakteknya, ya, bukan hanya sekedar tahu cara pengamalan dengan kaidah tajwidnya saja, ya, cara tatbiqnya, bacaannya sudah benar, tapi dan dalam hal teorinya masih blank, tidak tahu apa-apa, ya.
Ini dikhususkan bagi para pengajar Al-Quran, maka harus mengetahui. Jangan hanya sampai mengetahui praktek saja, tapi teorinya tidak tahu. Amma al-'amalu bihi wa tatbiqu tilka al-qawa'id at-tajwidiyah an-nadhariyah fi athna'i tilawati al-Qur'an al-Karim fahuwa fardu 'ain. Ya. Sedangkan mengamalkannya, ya, menerapkan kaidah-kaidah tajwid, ya, secara teori diterapkan ketika membaca Al-Qur'anul Karim, maka ini hukumnya fardu 'ain. Yaqulu al-Imam Ibnu al-Jazari fi an-Nashr wa la shakka anna al-ummata kama hum muta'abbaduna bifahmi ma'ani al-Qur'ani wa iqamati hududihi hum muta'abbaduna bitashihi alfadhihi wa iqamati hurufihi ala sifatil mutalaqqati min a'immatil qira'ah al-muttasilah bil hadratin nabawiyyati al-afsahiyyatil arabiyyah allati la tajuzu mukhalafatuha walal udulu anha ila ghairiha. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور ويكون تحصيل علم التجويد بالرواية والدراية. Baik. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari di dalam An-Nashr, ya. Tidak diragukan lagi bahwasannya umat ini, ya, itu sebagaimana mereka beribadah dengan memahami Al-Quran, ya, memahami makna-makna Al-Quran, mentadabburinya, ya, memahami makna-makna ya Al-Quran. Kemudian juga menegakkan hukum-hukum di dalamnya, ya, membenarkan lafaz-lafaznya, mengucapkan setiap huruf dengan benar, ya, dengan cara bertalaqi kepada ulama qiraat yang sampai riwayatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dalam hal demikian itu ada yang muhsin, ya, ada yang muhsin ma'jur. Maksudnya adalah seorang yang baik, ya, mengamalkannya dengan benar, dengan bacaan yang benar, mentadabburinya, memahami makna-maknanya, membenarkan lafal-lafalnya sehingga mendapatkan pahala. Ada juga yang berdosa, ya, ada juga yang berdosa karena tidak mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Maka dari sini akan dihasilkan, ya, ilmu tajwid itu dengan baik itu secara riwayah ataupun dirayah, ya. Kalau riwayahnya tadi adalah membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kaidah-kaidah tajwidnya, sesuai dengan ilmu tajwidnya, ya. Jadi yang bersambung sanadnya nanti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini secara riwayahnya, ya, dan dirayahnya, ya, itu adalah mempelajari teorinya, mempelajari ilmunya. Sebagaimana yang dijelaskan di sini, fa amma riwayah fatakunu bil 'arad wa huwa an yaqra at-talibu 'ala asy-syaikh hatta yatawassal ila al-maharah wal itqan fi tilawah, ya. Jadi yang dimaksud dengan riwayah di sini adalah membaca, seorang murid ini membaca kepada gurunya, syekh atau ustadznya, ya, baik itu membaca melihat mushaf ataupun dengan hafalannya, ya, sehingga dia sampai kepada derajat, ya, atau
mahir membaca Al-Quran sampai itqan membacanya, ya, membaca Al-Qurannya. Nah, ini adalah secara riwayah, sehingga dia nanti mempunyai sanad yang bersambung, ya, yang diberikan oleh syekhnya tersebut atau gurunya tersebut yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma dirayatu fahiyal ilmamu bi ahkami tajwid an-nadhariyah dirasatan wa ma'rifatan wa la yablughu al-qari'u al-ghayata fil kamal illa bil jam'i bainar riwayah wad dirayah. Sedangkan yang dimaksud dengan dirayah adalah menyempurnakan atau mempelajari hukum-hukum tajwid secara teorinya. Kemudian seorang qari itu tidak akan mencapai, ya, ke tingkat kesempurnaan bacaannya, ya, kalau dia tidak mengumpulkan kedua-duanya, yaitu baik itu secara riwayah ataupun dirayah, ya. Jadi seorang qari atau seorang pembaca Al-Quran jika ingin mencapai kepada kesempurnaan bacaannya, ya, atau pengamalannya, maka dia harus mengumpulkan, ya, di antara keduanya, yaitu baik secara riwayah maupun dirayah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Muqaddimah, ya, walidzalika yaqulu an-nadhim rahimahullahu ta'ala wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu. Baik. Dan mengamalkan tajwid, ya, dalam membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, ya, secara mutlak bagi setiap muslim mukallaf, ya. Maka siapa saja yang sengaja tidak mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran maka ia berdosa. Nah, kemudian di bait selanjutnya li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya. Karena dengan tajwidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan dengan tajwid pula Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Dan tajwid juga merupakan penghias, ya, dan yang memperindah bacaan Al-Quran, ya, memperindah. Zinah itu memperindah, ya. Adapun yang dimaksud dengan tilawah di sini adalah tilawah, ya, hilyatut tilawah, maksudnya adalah apa? Bacaan Al-Quran yang tartil, ya, dan disertai dengan tadabbur. Sedangkan ada di sini wazinatul ada, ya, adalah bacaan Al-Quran dengan cara talaqqi, langsung belajar dengan guru. Nah, adapun yang dimaksud wal qiraah, al-qiraah di sini adalah bacaan Al-Quran secara umum, ya. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha, ya. Adapun makna tajwid, makna tajwid adalah memberikan kepada setiap huruf hak, ya, hak huruf. Apa hak huruf? Sebelum sudah dijelaskan, ya, diulang lagi. Hak huruf adalah hak yang bersifat tetap, absolut, ya. Sifat-sifat yang lazimah atau dzatiyah yang akan selalu melekat pada huruf tersebut, ya. Seperti sifat hams, jahr, ya, syiddah, akhawah, qalqalah, ya, dan yang semisalnya. Sedangkan yang mustahak, ya, mustahak huruf adalah sifat aradiyah. Ini sudah pernah dibahas, ya, sifat aradiyah atau sifat yang kondisional, ya. Jadi sifat aradiyah adalah sifat yang menyertai huruf pada kondisi tertentu, kondisional, ya. Seperti bacaan tafkhim, tebal, ya, tarqiq, tipis, mad, bacaan panjang, ya, serta hukum-hukum yang
yang lainnya. Ya, hukum idgham bi gunnah, idgham bil gunnah, idhar halqi, idhar syafawi, ya. Baik. Dan lainnya. Baik. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Dan mengembalikan setiap huruf ke asalnya, maksudnya ke makhrajnya. Ya. Adapun lafal yang memiliki hukum yang sama harus dibaca secara sama atau konsisten. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an hendaklah itu dengan sempurna. Ya, tanpa takalluf, ya, berlebih-lebihan. Ya, serta lembut pengucapannya, itu bil lutfi, lembut pengucapannya, namun tetap memenuhi kadar ketentuan yang telah ditetapkan, ya, tanpa asal-asalan atau sembarangan membaca sehingga keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan, ya, ta'assuf. Kemudian walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mempelajari tajwid dan yang meninggalkannya. Maksudnya meninggalkannya, tidak mempelajarinya, kecuali latihan, ya, latihan seseorang dengan lisannya dan lisan gurunya. Maksudnya apa? Bertalaqi. Sama orang yang bertalaqi juga perlu latihan terus dilatih lisannya, ya. Wa ma'na raddu kulli wahidin li aslihi ay ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Ya. Arti dari waraddu kulli wahidin li aslihi adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat-tempat keluarnya huruf tersebut, ya. Sedangkan wa ma'na wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, ya, ay ij'al an-nadhir kanadhiri, ya. Ij'alun nadhira kanadhiri litakuna al-qira'ah ala nusuqin wahidin, ya. Maksudnya adalah apa? Lafadznya yang memiliki hukum yang sama harus dibaca secara sama juga, ya, sehingga bacaannya itu sama dalam kadar panjang. Ya, mad tabi'i dibaca panjang 2 harakat, kesana 2 harakat, jangan dikurangi jadi 1 harakat. Atau mad wajib di awalnya dibaca 4 harakat, kesananya dibaca 4 harakat, ya, sebagaimana yang dijelaskan di sini. Famasalan idza qara'na al-madd al-munfasil harakatain. Ya, contohnya di sini adalah ketika kita membaca mad jaiz munfasil 2 harakat. Fa innana naqra kulla mawadhi'ihi harakatain fil majlis wahid. Au raka'ah, ya, au raka'ah al-wahidah. Maka kita ketika membaca mad jaiz munfasil, ya, itu 2 harakat dalam satu majlis atau dalam satu rakaat tersebut. Fa in qara'nahu arba'an fakadzalika. Ya. Kalau kita membacanya 4 harakat, ya, maka seterusnya dibaca 4 harakat sampai selesai satu majlis tersebut, ya, atau satu rakaat tersebut kalau kita digunakan bacaannya ketika di dalam salat. Wala yajuzu an yakuna bil qasr fil mawdi' wa bil tawassut fi mawdi'in akhar. Maka kita tidak boleh mempraktekkan bacaan mad munfasil atau mad jaiz munfasil ini 2 harakat, ya, di kondisi ini, ya, atau di tempat ini, ya, sedangkan di tempat selanjutnya kita dibaca 4 harakat dengan tawassut, ya, 4 harakat. Tidak boleh. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, mulai membaca Al-Quran dalam 1 kali duduk misalnya, 1 kali majelis, ya, maka ketika kita di awal membacanya 4 harakat mad wajib, ya, 4 harakat, maka ketika bertemu di ayat atau kalimat yang lain, ya,
maka kita baca 4 harakat juga. Ya, kalau kita membaca mad arid lisukunnya 4 harakat, maka setiap menarid lisukun, setiap bertemu dengan mad arid lisukun, maka kita baca 4 harakat. Tidak boleh dibaca warna-warni. Ya, selang-seling misalnya. Dalam satu kali majelis tersebut atau satu rakaat ketika sholat tersebut dibaca selang-seling. Ya, di ayat ini kita baca mad arid disukun 4 harakat, nanti 2 harakat, nanti 4 harakat lagi, nanti 4 harakat, 4 harakat, 2 harakat, seperti itu. Ya. Itu tidak boleh. Baik. Kita masuk ke pembahasan at-takalluf fit tajwid. Ya, at-takalluf itu berlebih-lebihan. Ya. Takalluf itu berlebih-lebihan. Wa yanbaghi 'ala al-qari an yaqra al-Qur'an al-Karim biduni takalluf wa ta'assuf. Ay yaqra'uhu bisuhulatin wa yusr wa lutf. Ya. Ay yaqra'uhu bisuhulatin wa yusr wa bilutfin. Nah, jadi bagi seorang pembaca Al-Qur'an, hendaklah membaca Al-Qur'an itu tanpa takalluf. Ya, berlebih-lebihan. Ya, atau at-ta'assuf, asal-asalan, sembarangan, serampangan membaca Al-Qur'annya. Ya. Sehingga keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan. Ya. Tapi hendaklah membacanya itu dengan mudah, dengan lembut, ya, tanpa ada kesulitan ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Wa takallufu yanqasimu ila qismain. Dan takalluf ini dibagi menjadi 2 macam. Mahmudin wa madmumin. Takalluf yang terpuji dan takalluf yang tercela. Fal mahmudu huwa an tuhawila taqwimu lisanika hatta tanhadu binafsika litaqra'a qira'atan sahihatan min ghairi takallufin. Nah, adapun maksud atau pengertian dari takalluf yang terpuji adalah kita melatih, ya, melatih lisan kita sampai kita dapat membaca Al-Qur'an dengan sahih. Ya. Nah, tanpa takalluf, tanpa berlebih-lebihan, ya. Jadi itu terpuji. Ya, wa qad ya'ti takalluf fi bidayati ta'allum wa yazulu 'inda tahassunil qira'ah. Dan takalluf ini yang terpuji ini, ya, biasanya itu dipraktekkan, ya, itu pada permulaan belajar, ya, pada permulaan belajar, ketika masih awal-awal belajar. Dan ini akan nanti takalluf ini, ya, lama-kelamaan akan hilang ketika bacaannya sudah benar, ya, sudah terbiasa lisannya, ya, maka takalluf ini lama-kelamaan akan hilang, gitu ya. Kemudian ini takalluf yang mahmudah, ya, mahmud, fal mahmud, takalluf yang terpuji. Kemudian takalluf yang tercela, wal madmum, takalluf yang tercela, huwa at-tashadduq bil qira'ah fatataqazzaz minhul udhun. Ya, ini adalah bacaan yang basa-basi, gitu ya. Bacaan yang seperti bercanda, gitu. Sehingga membuat telinga ini tidak mau mendengarkan bacaan tersebut, gitu ya. Jijik mendengarkannya, gitu ya. Seperti orang yang malas-malasan, sehingga ketika mengucapkan atau membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang makhrajnya juga salah, tidak tepat, kurang makhrajnya, kurang sifatnya, dan lain sebagainya, ya. Wan nutqus salimu ya'ti bitadarrub ala hadha. Walidzalika yaqulu al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullahu taala,
ya. Dan bacaan yang selamat adalah bacaan yang datang dengan latihan. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan, mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, ya. Itu membaca Al-Qur'an hendaklah dengan sempurna tanpa berlebih-lebihan, ya, serta lembut pengucapannya. Nah, namun kita harus memenuhi kadar ketentuan yang telah disepakati atau yang telah ditetapkan tanpa asal-asalan, ya. At-ta'assuf maksudnya adalah sembarangan membaca hingga keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan. Nah, kita lanjutkan. Wala yatawahhamil qari anna at-tajwida huwa al-maddul mufrid au mattul huruf awin nutqu bil harfi kas-sakran wa yakfina fi dhalika ma dzakarahu al-allamah as-Sakhawi rahimahullahu taala, ya, fi matla'i qasidatihi al-musammah Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi ma'rifati tajwid. Dan janganlah seorang pembaca Al-Quran atau seorang qari, ya, menyangka, ya, bahwasannya tajwid itu adalah dengan memanjangkan mad secara berlebihan atau memanjangkan huruf yang seharusnya tidak dibaca panjang, ya, memanjangkan huruf yang tidak dibaca panjang atau memendekkan huruf yang dibaca panjang, ya, atau mengucapkan huruf-huruf itu seperti orang yang mabuk, ya, orang yang kehilangan akal. Mabuk itu kehilangan akal, ya. Maka kita cukupkan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Allamah As-Sakhawi, ya, di dalam qasidahnya yang diberi nama Umdatul Mufid wa Uddatul Majid, ya, wa Uddatul Mujid fi ma'rifati tajwid, atau terkenal dengan qasidah As-Sakhawiyah atau Nuniyah As-Sakhawi, ya. Baik. Lafalnya adalah ya man yarumu tilawatal qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Baik. Wahai orang yang menginginkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar, nah, dan menginginkan kesuksesan, ya, sebagaimana ulama terdahulu yang mutqin, la tahsabit tajwid maddan mufritan aw madda ma la madda fihi liwani, ya. Jadi janganlah engkau menyangka bahwasannya tajwid adalah dengan memanjangkan mad secara berlebih-lebihan, mufritan, ya, atau memanjangkan huruf yang semestinya tidak dibaca panjang. Au an tushaddida ba'da maddin hamzatan au an talukal harfa kas-sakrani, ya. Atau engkau menghentakkan huruf hamzah yang berada setelah mad, ya. Atau engkau menggerak-gerakkan mulut ketika mengucapkan huruf seperti orang yang mabuk. Ini enggak boleh, ya. Au antafuha bihamzatin mutahawwi'an fayafirra sami'uha minal ghathayani. Nah, atau engkau mengucapkan huruf hamzah seperti orang yang muntah, ya, maka orang yang mendengarkannya akan lari karena merasa jijik, ya. Lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani, ya. Jadi setiap huruf memiliki timbangan, ya, atau tempo bacaan. Jadi jangan engkau berlebihan terhadapnya dan jangan engkau mengurangi timbangannya. Nah, ini adalah atau disebut juga dengan al-manzumah fi husnil ada, ya.
Jadi dijelaskan di dalam manzumah ini, al-manzumah as-sakhawiyah, ya. Ini tentang kesalahan-kesalahan, ya, ketika membaca Al-Qur'an. Ya, yang pertama adalah dengan memanjangkan tadi di dalam bait ini, ya, atau syair ini atau qasidah ini, itu memanjangkan mad melebihi dari kadarnya. Ya. Misal contohnya idza jaa, itu kan berlebih-lebihan, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Seharusnya kan dibaca 4 harakat. Nah, atau memanjangkan huruf-huruf yang seharusnya tidak dibaca panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kan bacaan yang salah, ya. Atau menghentakkan huruf hamzah, ya, menghentakkan huruf hamzah setelah mad. As-sama, gitu ya. Harusnya kan itu kan bacaan yang salah. Harusnya dibaca as-sama, ya. Tidak dihentakkan as-sama, gitu ya. Tidak seperti itu, ya. Atau menggerak-gerakkan mulut ketika mengucapkan huruf seperti orang yang mabuk, ya. Alhamdulillah, gitu ya. Itu nggak boleh. Nah, karena masing-masing huruf, ya, entah itu yang berharakat atau entah itu yang sukun, mempunyai timbangan, mempunyai kadar tempo, ya, dan jangan sampai kita mengurangi timbangan tersebut. Baik. ثم قال الناظم وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mempelajari tajwid dan yang meninggalkannya, tidak mempelajarinya, kecuali latihan, ya, kecuali latihan. Jadi, latihan seseorang dengan lisannya dan lisan gurunya, bertalaqi, ya. Atau yang dijelaskan di sini, yanbaghi 'alaika an tatarayyad 'ala an-nutq as-sahih bi kathrati tamrinat 'ala dhalik. Ya. Jadi kita harus banyak berlatih, melatih pengucapan yang benar seperti apa, ya. Melatih pengucapan tersebut dengan banyak latihan-latihan pada contoh-contoh kalimat di dalam Al-Qur'an, gitu ya. Latihan pada kalimat di dalam Al-Qur'an, langsung dipraktekkan, ya. Dan contohnya di sini disebutkan wa mithlu dzalik, ya, mithlu man yal'ab riyadah, ya, muayyanah. Dan contoh di sini yang dicontohkan di sini adalah seperti seorang yang olahraga, ya, olahraga, ya, misal riyadah bina'ul ajsam, ya, misal riyadatu bina'il ajsam, itu latihan atau olahraga untuk melatih tubuh, gitu ya, untuk membentuk tubuh, gitu ya, untuk membentuk tubuh. Fa innahu yatamarranu ala tadribi adolatihi. Ya, maka ketika kita ingin membentuk tubuh kita, ya, maka harus banyak berlatih tubuhnya nih, dilatih. Ini agar tangannya ingin berotot atau membentuk otot, misalnya dilatih terus tangannya, kakinya, ya, perutnya, ya, dan lain sebagainya, ya. Contohnya dengan apa? Bikathrati hamlil athqal, itu dengan banyak membawa
beban-beban yang berat gitu ya. Hatta tubna adolatu, sehingga tubuhnya itu terbentuk kuat, ya kan, banyak otot-ototnya yang terbentuk. Fal Quran aula bidzalik, ya, maka dari itu Al-Quran itu lebih utama untuk dilatih lisannya, dilatih bacaannya, ya. Kalau tubuh saja harus dilatih gitu ya, apalagi Al-Quran, bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran tentunya harus banyak berlatih. Riyadatul lisan wa kathratut tikrar, ya, harus banyak berlatih. Riyadatul lisan, dilatih lisannya dan banyak mengulang, banyak mempraktekkannya di dalam contoh-contoh atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.